Bab 482, Perpecahan. Sean tidak berbohong pada Nora. Keluarga Nora lah yang menjauhkan kebenaran darinya. Nora menduga itu karena mereka tidak ingin mengubah kesannya terhadap Sean. Namun, Nora baru menyadari semuanya saat itu. Sean tidak pernah membohonginya. Kerjasama dengan perusahaan Lemont Medicine tidak ada hubungannya dengan Hawk. Itu semua adalah perbuatan Sean. Semakin Nora memikirkannya, semakin dia merasa bersalah. Dia baru saja melontarkan kata-kata yang begitu tega pada Sean. Apakah Sean akan memaafkannya? Yang sudah berakhir biarkan berakhir, Nora. Jangan terlalu memikirkannya. Kata May menghela napas. May akhirnya menyadari sosok seperti apa Sean sebenarnya. Dia bukan pecundang yang dipikirkan semua orang di keluarga Perkins karena pecundang mana yang mampu membeli mobil Bentley dan menghabiskan uang miliaran untuk membeli sebuah villa. Tidak ada pecundang yang bisa memanggil orang-orang penting untuk bertemu mereka secara langsung. Jika semua hal itu berkontribusi pada definisi pecundang, May berpikir dia juga bersedia menjadi pecundang. Namun, segala sesuatu telah berkembang sejauh ini sekarang, dan tak ada jalan untuk kembali. Nyonya Perkins mungkin memiliki sebuah rencana. Ibu? Nora mengepalkan tangan dan memandang Sean. Namun, Sean tidak sedang memandangnya. Bibir Nora melengkung menjadi cemberut. Sean pasti membenciku karena semua hal buruk yang telah kukatakan padanya. Ujarnya lirih pada diri sendiri. Sebelumnya, aku rela kehilangan beberapa keuntungan dan membiarkan keluargamu bekerja sama dengan kami karena Tuan Lane. Namun, karena Tuan Lane akan meninggalkan keluarga Perkins, aku akan menangguhkan kerjasama secara sepihak. Tangan Scott kini melingkar di pegangan kursi roda Sean dan bersiap untuk pergi. Namun, mulut besar Yates kembali bicara. Jika kamu melakukan itu, maka kamu harus mengganti rugi begitu banyak kerusakan yang diakibatkan oleh likuidasi. Semua orang penting di sekitar Scott mencibir saat mendengar ucapan Yates. Jadi sepertinya mereka tipe manusia yang suka bersikap buruk pada orang yang telah membantu mereka. Kerjasama antara perusahaan Lemont Medicine dan keluarga Perkins membuat perusahaan Lemont Medicine harus mengabaikan segala kepentingan mereka. Sayangnya, keluarga Perkins memanfaatkan mereka. Cara keluarga Perkins sekarang menuntut Scott untuk membayar ganti rugi atas kerusakan akibat likuidasi itu benar-benar menggelikan keluarga itu sama sekali tak tahu cara berterima kasih. Keturunan keluarga Perkins benar-benar bodoh. Haha! Tidak masalah, aku akan membayar ganti rugi itu demi Tuan Lane. Scott melambaikan tangannya dan tersenyum dingin. Dia merasa tak punya alasan untuk bicara dengan keluarga Perkins. Haruskah kita pergi sekarang, Tuan Lane? Scott menundukkan kepalanya, memandang Sean. Namun, Sean mendongak untuk memandang Nora dan keluarganya. Sudah kukatakan sebelumnya, tak ada yang bisa mengancammu untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Semua orang di keluarga Perkins terdiam mendengar hal itu. Keluarga itu pasti sudah tertawa terbahak-bahak sebelumnya, menganggap keberanian Sean konyol. Namun kini semuanya berbeda. Mentalitas mereka telah mengalami perubahan luar biasa besar setelah melihat bagaimana Scott dan orang-orang penting lainnya mendukung Sean. Banyak anggota keluarga yang bahkan tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah sebuah pilihan yang tepat untuk mengusir Sean karena koneksinya sejauh ini telah membuktikan bahwa dia bukanlah pecundang di kota Riverfall. Keluarga Perkins dijamin tidak akan jatuh lagi bila mereka menjaga hubungan persahabatan dengan Sean. Karena itu, keluarga Perkins merasa sedikit ragu. Aku juga sudah memberitahumu bagaimana aku tinggal bersama keluarga Perkins demi dirimu. Aku hanya ingin tetap berada di sisimu. Kamu bekerja tanpa lelah untuk merawatku selama 2 tahun,
dan aku telah melihat dedikasimu yang tak tergoyahkan. Jadi aku tidak memedulikan ucapan orang. Aku tidak akan pergi kecuali kamu menyuruhku pergi. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, Nora, apa kamu benar-benar mengusirku? Ada sedikit penderitaan di mata Sean, meski di permukaan dia tampak tenang. Sean harus mengakui bahwa dia sangat menyayangi Nora. Karenanya, Sean akan terus mengajukan pertanyaan. Namun itu hanya berlaku untuk Nora saja. Sean sama sekali tak peduli dengan orang lain. Kenapa sih kamu bicara bertele-tele begitu? Enyahlah! Teriak Yates. Yates tahu bahwa kini sudah tak ada jalan keluar lain, jadi dia hanya bisa mengandalkan Hawk. Baginya, Hawk adalah satu-satunya kesempatan keluarga Perkins untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, keluarga Perkins akan mengalami kesulitan melawan Scott. Nora menggeleng setelah ragu beberapa menit. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Sebaiknya kamu pergi. Ada beberapa hal dalam hidup yang takkan pernah menjadi kenyataan meskipun aku memperjuangkannya. Jadi lebih baik jika aku membiarkannya pergi sekarang. Batin Nora. Baiklah. Sean mengangguk setelah jeda sesaat. Dia lalu memutar kursi roda dan bergerak keluar. Jika kamu masih punya hati nurani, harusnya kamu tahu batasan apa yang tidak boleh kamu lewati. Sean! Nyonya Perkins berteriak mengejar Sean. Bab 483. Tidak menarik. Sean mencibir ketika mendengar kata-kata itu, dan dia berhenti di tempatnya. Jangan khawatir, Nyonya Perkins. Perusahaan Lemont Medicine tidak akan melakukan apapun pada keluarga Perkins, jadi kamu bisa tenang. Kuharap tidak akan ada hari di mana kalian semua memohon agar aku kembali. Sean pergi setelah itu, kali ini tidak berhenti. Scott dan yang lainnya mengantar Sean keluar dari area itu, dan rombongan mobil itu pun pergi. Di dalam mobil, Scott dengan canggung mengamati Sean. Aku tahu aku sedikit tegas di sana tadi, tapi aku sudah tidak tahan, Tuan Lane. Suara Scott terdengar begitu lembut. Lupakan saja. Yang berakhir biarkan saja berakhir. Sean melambaikan tangannya dengan tak acuh. Dia sama sekali tidak menyalahkan Scott. Sean sedang tidak ingin membicarakan hal lain. Sean tidak peduli dengan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh keluarga Perkins. Hanya Nora satu-satunya yang disayanginya. Sean merasa seolah jantungnya telah ditarik keluar dari dadanya setelah sikap kejam Nora kepadanya hari itu. Sean ingin memberi Nora banyak kesempatan dengan bertanya berulang kali apakah dia benar-benar ingin Sean pergi, dan Nora membantahnya setiap kali. Maka dari itu, Sean harus menanggung akibatnya. Aku tahu Nona Nora mengambil keputusan itu karena putus asa belaka. Jadi maukah kamu bicara dengannya? Aku bisa menjadi penengah untuk kalian berdua jika kamu mau. Scott berhati-hati dengan kata-katanya. Namun, Sean melambaikan tangannya untuk menepis ide itu. Tidak perlu. Apakah dia membuat pilihan ini karena putus asa atau tidak? Jawabannya sudah jelas. Nora memutuskan untuk melepaskanku, yang membuktikan bahwa dia tidak mempercayaiku di dalam hatinya. Ucap Sean dengan getir. Sean tahu tidak ada yang bisa dilakukannya jika Nora tidak mempercayainya. Sean tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah pikiran Nora. Karena itu, satu-satunya pilihan Sean adalah menerima kenyataan. Baiklah, kalau begitu, kamu bilang kamu tidak akan membiarkan kita menargetkan keluarga Perkins. Apakah itu benar? Tanya Scott setelah banyak berpikir. Benar. Tak satu pun dari kalian boleh melakukan apa-apa. Biarkan aku yang melakukannya. Sean menepis Scott lagi, tapi jawaban Sean kali ini tidak menyenangkan. Memang benar,
Dia telah berjanji pada Nyonya Perkins bahwa perusahaan Lamont Medicine dan yang lainnya tidak akan mengambil tindakan terhadap keluarganya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang grup Acton. Sean memutuskan tidak akan membiarkan perusahaan itu berurusan dengan keluarga Perkins. Grup Acton menjadi semata-mata untuk menampung keluarga Hawk dan Perkins, dan itu juga jalan keluar bagi Nora. Namun, Sean memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan pada keluarga Perkins melihat bagaimana Nora begitu tega padanya. Hanya ada dendam tak mengenakan di antara dia dan keluarga Perkins sejak saat itu. Keluarga Perkins masih terdiam di ruang tamu meskipun telah lama sejak kepergian Sean. Sean mengalami keputusasaan 2 tahun lalu dan harus mencari bantuan dari keluarga Perkins. Sean linglung dan cacat, tapi semua orang di keluarga Perkins memperlakukannya dengan dingin. 2 tahun kemudian, mobil-mobil mewah berhenti untuk Sean, dan orang-orang penting dari seluruh kota itu berkumpul hanya untuk menjemput Sean. Hal itu membuat keluarga Perkins merasa tidak tenang. Suasana hati semua anggota keluarga Perkins bercampur aduk setelah mengingat apa yang baru saja terjadi. Rasanya seperti mimpi. Nyonya Perkins memecah keheningan setelah banyak berpikir. Apa kita telah salah mengambil keputusan hari ini? Yates mencemooh dan dia takut Nyonya Perkins akan berubah pikiran, jadi dia segera berkata, "Tidak, tentu saja kita tidak salah mengambil keputusan. Fakta bahwa Sean memiliki beberapa koneksi di kota ini tidak berarti apa-apa. Tentu, dia mengenal Pak Lamont, tapi dia bukan Tuan Lamont. Sean bahkan tidak memiliki properti, jadi apa yang bisa dilakukannya? Dia tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan orang seperti Tuan Eason." Mereka menghadapi begitu banyak kesulitan hanya untuk mengusir Sean, jadi keluarga Perkins tidak ingin dia menyeret mereka jatuh lagi. Fanny setuju dengan pernyataan Yates. Itu benar. Kita tidak mungkin kembali lagi. Kita sudah memprovokasi Sean dan teman-temannya, jadi kita hanya bisa berdiri kokoh di sisi Tuan Eason. Keluarga Perkins akan berkembang. Nyonya Perkins mengangguk dan menatap Kenneth. Jangan khawatir, Nyonya Perkins. Meski Sean mungkin memiliki beberapa koneksi, itu tidak sebanding dengan keluarga Eason. Keluarga Eason tidak hanya memiliki sumber daya keuangan yang melimpah, tapi mereka juga dikenal di militer. Bagaimana Sean bisa sepadan dengan mereka? Selain itu, keluarga Eason baru-baru ini mempertaruhkan diri demi bisa dekat dengan grup Acton, jadi Sean tidak akan pernah bisa mengguncang kita selama kita tetap dekat dengan keluarga Eason. Kata Kenneth, dan Nyonya Perkins mengangguk. Baginya, Hawk dan keluarganya masih lebih berharga. Sean menjadi kuat berkat persahabatannya dengan Tuan Lamont, tapi kekuatan Sean bukan miliknya sendiri. Keluarga Sean lah yang benar-benar kuat, pikir Nyonya Perkins. Nenek, kita harus segera menghubungi Tuan Eason untuk memberitahunya bahwa kita telah mengusir Sean. Kita perlu mengetahui kapan kita bisa menandatangani perjanjian kerjasama dengan grup Acton. Ucap Yates mendesak. Benar. Kita harus menyelesaikannya secepat mungkin. Semoga keluarga Perkins naik ke langit. Kata Nyonya Perkins sambil beranjak berdiri. Dia telah melakukan banyak hal hanya demi bisa menandatangani kontrak dengan grup Acton, jadi dia tidak bisa mengabaikan masalah ini lagi. Semua orang di keluarga tersebut turut beranjak berdiri, dan Nora perlahan menegakkan postur tubuhnya seperti mayat hidup. Nora tidak ingin mengganggu perjanjian kerjasama itu. Bagaimanapun, dia telah menukar kerjasama keluarganya dengan cinta dalam hidupnya. Nora menggelengkan kepalanya dengan kebas, sementara hatinya terkoyak karena rasa sakit. Pecundang itu juga meninggalkan sampah di lantai. Mari kita lihat apa sebenarnya hadiah yang disebutnya tadi. Kata Yates sambil melangkah maju untuk mengambil beberapa lembar kontrak yang telah dirobek oleh Sean. Yates tidak lupa bagaimana Sean mengatakan bahwa kertas itu adalah hadiah yang disiapkannya secara pribadi untuk keluarga Perkins. Hah?
Ini terlihat seperti surat kontrak. Senyuman mengejek yang semula muncul di bibir Yates kini berganti menjadi sedikit bingung saat dia memendai potongan-potongan itu. Segera setelah itu, Yates buru-buru memeriksa sisa-sisa kertas yang berserakan di lantai. Kedua potongan ini sepertinya terhubung. Kelihatannya seperti segel perusahaan. Apa ini? Yates mengerutkan keningnya dan menyatukan potongan-potongan itu. Segel merah itu kini sudah terlihat penuh, dan Yates menyadari perusahaan apa yang telah mencap kontrak. Ini kontrak G Group Acton? Yates merasakan kepalanya berputar, dan dia merasa pikirannya kosong. Nenek, ini adalah kontrak dari Grup Acton. Yates tidak bisa menghentikan suaranya yang bergetar. Semua orang di ruangan itu menghentikan apa yang sedang mereka lakukan untuk memandang Yates. Apa? Bab 484, hadiah untuk kita. Perkataan Yates menimbulkan ledakan dalam benak keluarga Perkins. Semua orang tak bisa mempercayai pendengaran mereka. Hadiah yang Sean siapkan untuk kita adalah kontrak dari Grup Acton? Tidak. Bagaimana mungkin? Pikir mereka semua. Coba kulihat. Nyonya Perkins melangkah maju dan mengambil potongan kertas itu dari Yates. Dia menghabiskan beberapa detik untuk menyatukannya kembali. Meski Sean telah merobek surat kontrak itu menjadi serpihan, tapi segel merah tanda tangan perusahaan mudah dikenali. Dengan segera, segel Grup Acton dan tanda tangan Ben pun terungkap. Ini benar-benar Grup Acton? Tangan Nyonya Perkins gemetar dan kepalanya berdenyut karena sakit kepala yang segera menyerang. Tidak ada yang bisa menenangkannya saat itu. Keluarga Perkins lainnya, termasuk May dan Ingram, berkumpul untuk menyaksikannya. Semakin mereka melihat, semakin mereka merasa ketakutan. Apakah ini lelucon yang kejam? Kontrak yang dirobek Sean adalah kontrak dari Grup Acton? Mereka bertanya-tanya. Meskipun mereka tidak tahu apa isi surat kontrak itu, tapi keberadaan dokumen itu sudah cukup untuk memastikan hubungan Sean dengan perusahaan tersebut. Ini tidak mungkin nyata. Nyonya Perkins terhuyung, lalu duduk. Wajah keriputnya pucat karena ngeri. Anggota keluarga lainnya tetap diam, dan mereka juga tidak tahu harus berkata apa. Apakah Sean orang penting? Beberapa anggota keluarga bertanya-tanya. Bila itu benar, mereka sadar telah melakukan kesalahan besar dengan mengusir Sean. Semua orang menundukkan kepala tanpa suara setelah saling bertukar pandangan. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa karena tidak ada yang mau bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Nyonya Perkins menatap Nora. Apa pendapatmu tentang hal ini, Nora? Hah? Reaksi Nora lambat, tapi dia mengangkat kepalanya untuk melihat neneknya. Apa kamu tidak mendengarku? Karena Nyonya Perkins dilanda kebingungan, dia tidak bisa menahan rasa marahnya dengan sikap Nora. Nora menggelengkan kepalanya tanpa membantah. Ingram mengatupkan rahangnya dan melangkah maju. Nyonya Perkins, Nora baru saja mengusir Sean. Tak bisakah Anda sedikit berempati? Sorot mata Nyonya Perkins melembut, kemudian membuang muka. Memang benar, siapapun akan bisa merasa terikat setelah menghabiskan waktu selama 2 tahun dengan seseorang. Nora memang dekat dengan Sean, jadi bisa dimaklumi jika Nora sedang berduka karena telah mengusir Sean. Mari kita beralih dari topik ini. Sean bilang kontrak ini adalah hadiah untuk keluarga kita, dan Yates menyatukan bagian-bagian yang robek untuk menemukan segel dari Grup Acton. Aku ingin tahu pendapatmu tentang masalah ini, kata Nyonya Perkins dengan sabar. Apa? Grup Acton?
Bahkan Nora sendiri pun merasa bingung dengan apa yang didengarnya. Benar. Ini adalah segel grup Acton? Nyonya Perkins meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja untuk menunjukkan kepada semua orang apa yang dimaksudnya. Nora tersentak saat melihat segel itu. Tak diragukan lagi, nama grup Acton tertera di segel, dan itu membuat Nora tercengang. Apa pendapatmu tentang hal ini? Semua orang di ruangan itu menatap Nora penuh antisipasi. Kamu meminta pendapatku? Nora mengernyit curiga mendengar pertanyaan itu. Benar. Apakah menurut nenek itu mungkin? Nyonya Perkins menggebrak meja dan mengajukan pertanyaannya dengan lebih agresif kali ini. Semua orang menunggu jawaban Nora dengan napas tertahan. Aku sama sekali tak tahu. Nora menggelengkan kepalanya. Dia jujur, jadi dia tidak bisa membuat penilaian. Fanny mengerutkan keningnya dan memelototi Nora. Apa maksudmu kamu tidak tahu? Sean tinggal bersamamu sepanjang hari. Apa kamu tidak tahu apa yang direncanakannya? Dia bicara dengan orang seperti apa? Apakah dia berafiliasi dengan grup Acton? Aku tidak memasang alat pelacak padanya, jadi bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana kamu mengharapkan aku bisa mengenal orang-orang yang bergaul dengannya? Nora mengerutkan keningnya dan balas memelototi Fanny. Yates dan Fanny ikut andil atas kepergian Sean. Kamu? Ugh! Lupakan saja. Fanny tidak bisa berkata-kata, jadi dia berpaling dan berhenti bicara. Nyonya Perkins melambaikan tangannya untuk memberhentikan Fanny. Izinkan aku bertanya padamu, Nora. Apa Sean pernah menyebut grup Acton di depanmu? Atau pernahkah kamu memperhatikan siapa yang dihubunginya di telepon? Bab 485, Bos Grup Acton. Nenek, apa sebenarnya maksud dari semua ini? Apa yang bisa dilakukan oleh Sean meski entah bagaimana dia mengenal grup Acton? Kita sudah mengusirnya. Bahkan jika dia memang memiliki koneksi seluas lautan dan latar belakang yang menakjubkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang karena dia bukan lagi bagian dari keluarga Perkins. Pernyataan Nora menyebabkan semua orang di keluarga menundukkan kepala karena malu. Namun, Nora masih belum merasa cukup. Dia menoleh untuk melihat Nyonya Perkins dan melanjutkan. Dan apa gunanya menanyakan semua pertanyaan itu ketika nenek sudah memiliki jawaban dalam pikiran nenek? Semua orang di keluarga mendengarkan kata-kata itu dalam keadaan kaku dan tanpa suara. Dalam hati, mereka ingin Nora memberitahu mereka bahwa Sean tidak ada hubungannya dengan grup Acton. Dengan demikian, mereka tidak akan menyesal telah memaksa Sean keluar dari keluarga Perkins. Aku tahu apa yang sebenarnya ingin kalian dengar, jadi izinkan aku memberitahu kalian bahwa Sean tidak pernah menyebutkan apapun tentang grup Acton kepadaku, dan aku tidak tahu apakah memang benar dia terhubung dengan grup Acton karena aku belum pernah melihat apapun yang menunjukkan hal itu. Nora lalu membungkam mulutnya dengan tenang setelah menyelesaikan ucapannya. Ha! Aku sudah menduganya. Sean adalah pecundang, dan koneksinya mungkin hanya Tuan Lemant. Grup Acton bukanlah perusahaan yang bisa terhubung dengannya, bahkan jika dia mau. Aku ragu mereka bahkan akan memberinya sedetik waktu mereka. Yates berkomentar dengan senyum kepastian. Jadi, apa arti dari surat kontrak ini? Nyonya Perkins menunjuk secari kertas di atas meja. Apa aku perlu mengejanya untuk nenek? Kontrak itu palsu. Yates mengambil selembar kertas dan memindainya dengan jijik di matanya. Apa yang membuatmu berkata seperti itu? Nyonya Perkins menatap tajam Yates. Dengar, kami sudah memastikan bahwa Pak Remington adalah senior di grup Acton kamilah yang melakukan penyelidikan.
Pak Remington juga mengatakan bahwa kerjasama akan terjadi bila kita mengusir Sean. Menurut nenek, Pak Remington akan menipu kita? Meski begitu, aku ragu dia akan berani membuat keputusan untuk perusahaan tanpa otorisasi. Analisis Yates memang masuk akal, dan itu membuat Nyonya Perkins menganggukkan kepalanya. Dia sudah menyelidiki identitas Ace, mengetahui bahwa dia adalah senior di grup Acton. Ace bahkan ada di Departemen Farmasi. Karena mustahil ucapan Ace tak benar, yang berarti bahwa Sean memiliki dendam dengan grup Acton. Seseorang yang dikenalnya pasti sudah memprovokasi perusahaan, jadi Sean mengikutinya. Tindakan Sean telah menjatuhkan keluarga Perkins. Namun, keluarga Perkins perlu mempertimbangkan surat kontrak yang dibawa oleh Sean karena dialah yang memiliki dendam pada perusahaan. Nora tidak menambahkan apapun dalam pembicaraan itu, menyimpan pendapatnya hanya untuk dirinya sendiri. Apa gunanya mengatakan sesuatu ketika dia yang telah mengusir Sean? Selain itu, Nora pikir Sean tidak akan pernah bisa mendapatkan kontrak kerjasama dengan grup Acton. Bagi Nora, jarak antara Sean dan grup Acton itu seluas ruang yang ada antara tiap galaksi. Sean adalah seorang pria lumpuh dengan pikiran gila, sementara grup Acton bisa dibilang perusahaan terbesar di distrik bisnis kota Riverfall. Perbedaan antara mereka berdua terlalu signifikan untuk diterima akal. Nyonya Perkins ingin mempercayai analisis Yates, tapi pikiran logisnya masih bingung dengan perilaku Sean. Jadi ini kontrak palsu yang ingin digunakan Sean untuk menipu kita? Namun itu tidak realistis. Apakah dia tidak takut bahwa kebenaran yang akan terungkap pada akhirnya? Kita bisa mengungkap kebohongannya saat menghubungi grup Acton. Yates melambaikan tangannya pada wanita tua itu. Bukankah benar yang kukatakan, Nek? Perusahaan mana yang akan menandatangani kontrak seperti itu? Mari kita gunakan keluarga kita sebagai contoh. Aku ingin Nenek mengingat ketika kita menandatangani perjanjian kerjasama dengan bisnis lain. Perusahaan perlu mengirim seseorang untuk mewakili mereka secara hukum. Departemen hukum kedua belah pihak akan meninjau kontrak yang disusun. Tentu saja, Nyonya Perkins tahu apa yang diperlukan dalam proses penandatanganan surat kontrak. Tepat sekali. Surat seperti kontrak kerja sama perusahaan bukanlah masalah sepele. Bahkan jika itu bukan badan hukum perusahaan, seharusnya melibatkan eksekutif senior mereka. Sean sudah gagal dalam langkah ini. Kecuali dia bos grup Acton, apa menurut nenek ini mungkin? Fanny berkomentar dengan jijik.